Pernahkah kita bertanya, mengapa satu kaum ini disebut berulang kali dalam Al-Quran? Mengapa kisah mereka tidak hanya sekali, tetapi diulang, diingatkan, ditegaskan? Seakan-akan Allah ingin kita benar-benar memperhatikan. Dari laut yang terbelah hingga makanan yang turun dari langit. Dari nabi yang datang silih berganti hingga peringatan yang terus diulang. Namun tetap mereka membangkang. Hari ini kita tidak hanya akan mendengar kisahnya, kita akan menyusuri arus waktunya dan menemukan satu hal yang mengejutkan, bahwa kisah ini bukan hanya tentang mereka, tapi juga tentang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat arus waktu yang beriman, kisah ini panjang, kisah ini dalam, dan kisah ini penuh pelajaran. Mari kita mulai dari awal. Siapa itu Bani Israel? Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam, yang juga dikenal dengan nama Israel. Dari keturunannya lahir banyak nabi besar. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa alaihi salam. Allah bahkan mengingatkan mereka secara langsung. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 40. Namun kisah mereka tidak berhenti pada nikmat. Kita mundur di masa Nabi Musa. Bani Israel hidup di bawah kekuasaan Fir'aun. Mereka diperbudak, ditindas, dan dihina. Anak laki-laki dibunuh, perempuan dibiarkan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menyembelih anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup perempuan kalian. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 49. Ini adalah masa penderitaan panjang. Namun di balik itu, Allah sedang menyiapkan pertolongan. Saat mereka dikejar Fir'aun, di depan laut, di belakang pasukan, tidak ada jalan keluar. Namun Nabi Musa berkata, sekali-kali tidak, sesungguhnya Robku bersamaku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka laut itu terbelah dan tiap bagian seperti gunung yang besar. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Mereka selamat, Fir'aun tenggelam, sebuah mukjizat yang tak terbantahkan. Namun apa yang terjadi setelah itu? Baru saja diselamatkan, mereka menyembah berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum Musa menjadikan anak sapi dari perhiasan mereka untuk disembah. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 148. Bayangkan setelah melihat laut terbelah, mereka kembali kepada kesyirikan. Ini bukan sekedar kesalahan, ini adalah pembangkangan. Allah memberi mereka makanan dari langit, manna dan salwa. Namun mereka berkata, kami tidak tahan dengan satu jenis makanan saja. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Diberi nikmat, tapi tetap mengeluh. Mereka berkata, kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah secara nyata. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 55. Dan mereka disambar petir. Karena pembangkangan itu, Allah menghukum mereka tersesat di bumi selama 40 tahun. Tanpa arah, tanpa tujuan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 26. Ini bagian paling berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Kaum yang paling banyak mendapat nabi justru membunuh mereka.
Allah mengambil janji dari mereka, namun mereka mengingkari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena mereka melanggar perjanjian, kami melaknat mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 155. Ketika datang Isa, sebagian dari mereka menolak, bahkan berusaha membunuhnya. Namun Allah menyelamatkannya, dan kisah itu menjadi bagian dari ujian besar umat manusia. Sahabat arus waktu yang beriman, kisah ini bukan untuk membenci siapapun, bukan untuk menyalahkan satu kaum saja, tapi untuk memahami satu hal, sifat pembangkangan bisa ada pada siapa saja. Ketika manusia diberi nikmat, lalu lupa, diberi ilmu, lalu sombong, dan diberi petunjuk, lalu menolak, maka ia sedang berjalan di jejak yang sama. Jangan sampai kita melihat kisah ini tanpa melihat diri sendiri, karena sejarah tidak selalu diulang dalam bentuk yang sama, tapi dalam sikap yang sama. Dari laut yang terbelah hingga langit yang memberi makanan, dari nabi yang datang silih berganti hingga peringatan yang terus diulang, semua telah diberikan, namun tidak semua diterima. Hari ini kita berada di ujung dari sejarah panjang itu. Pertanyaannya, apakah kita akan belajar ataukah kita akan mengulanginya? Karena waktu tak pernah berhenti dan sejarah terus mengalir, inilah arus waktu. Semoga Allah menjaga hati kita dari pembangkangan, menjadikan kita hamba yang bersyukur, bukan yang ingkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.